Ya, ah, karena yang lain satu orang satu, saya kasih keringanan. Mungkin saya keringanan dua jurnal. Mau satu orang satu kalau jurnal. Kalian itu masih hari tentang manajemen, bukan tentang IT atau apa. Oke? Ya bisa pakai. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian kan ini disuruh untuk punya bisnis sendiri kan, jadi latihan belajar bikin bisnis sendiri, dan kalau memang kalian nggak punya, bisa ambil tentang race. Jadi dari pasangan untuk race. Tapi bukan untuk KKP. Kalau mau masuk race, itu mau. Itu tradisi itu dari yang itu kodenya ya. Jadi kalau kita nggak boleh pamflet kan pakai digital gitu ya. Oke, jadi kalau kalian udah lihat, itu kan ada 10 temanya. Jadi kalian ambil temanya dari 10 tema itu, salah satunya aja. Jadi pilih salah satu. Itu bukan kayak kalian presentasi yang dimana di lima tapi berdasarkan fakta dan dari saya kalian jalankan. Paham nggak? Kalian misalkan kita dendeng yang kayak apa? Ambon ya. Berarti ada mana ya? Dari sama rendah. Bagaimana dan itu dia penjualannya berapa dalam harian hari ini dan target kalian kemana aja. Jadi kalian di awal sudah punya target, misalkan produk ini mau diekspor ke Singapura, itu baru baik. Nanti pas seperti ini, nanti hasilnya apakah itu tercapai atau enggak, atau ada di mana hambatan atau enggak. Jadi satu doang ya isi ya tentang rendang ya, dendeng ya, itu. Jadi tidak sembarangan isi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kumpulnya mas, kita kapan? Kumpulnya kapan? Sebelum ini, sebelum pertemuan 14 tahun. Tapi kan dia begitu nanti ya
investasi. Jadi kira-kira dulu kalau untuk itu ya apa ya kan kan bukan bukan kita kalau itu kan kami berbon yang bagi dua kan jadi yang belum itu kan itu kan yang politik kalau kita jual dan kan dapat lagi ini kan ini jadi dua ratus lima puluh misalkan belum ini kan pertemuan 14 kan nggak ada materi. Nah, di kan ada pertemuan kelas tambahan. Pertemuan ya, kelas pengganti. Gitu. Tapi hah? Pertemuan 13 belum lagi. Besar apa Pak? Kalau pertemuan 13 nggak masalah. Jadi kelas pengganti itu paling berikut kita ya. Kita nggak ada buka. Belum nanti ada nanti dari itu mah connect dari Hah? Kita mau connect dari mana? Dari sini. Ada jurnal gitu. Kalau ATM boleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tanya aja. Karena dia memiliki bisa tidak dicari seperti ini. Kan kalau beliau kan bahasa Indonesia, jadi memang wajar bisa bahasa Indonesia. Ya, semuanya bisa. Oke. SOP kopi itu yang nah itu berapa? Apa ini? Nanti kirim saya aja belum dikirim. Saya itu kayak itu ngomong betul betul itu dari mana? Ada perubahan. Titik tiga, titik dua orang. Kalau dengan lagi titik tiga orang, jurnal satu orang, dan buku 5 orang. Ya, itu udah ketentuan dari ketentuan dari Kapolri. Oke, jadi saya edit satu orang satu. Bacanya pakai ini. Bacanya pakai ini kalau di mana? Kalau di mana bahasa Inggris? Ya, terserah. Mau bahasa Jepang mau terserah. Penting di Inggris kan. Tapi berdirinya harus dengan fakta. Iya. Ada yang kedua, kalau cukup kita masuk ke materi, oke? Mungkin dari Pak. Oke.
Selamat pagi semua. Ya, baik. Ada kemarin ada yang ngerjain? Sudah ya. Oke, dibuatin. Eh, nanti hari ini kita nyoba enggak sih buat hari ini. Nanti akan menurut depannya kita nyoba di Sabda ya. Nanti di Sabda itu Anda cari format membuat jurnal artikel ya. Jadi saya nggak akan minta tapi nanti tolong pakai itu nanti ya. Namanya formatnya. Oke, kita masuk ke hari ini kita akan ngomongin tentang bagaimana kita membuat plan ya. Ini kita membuat perencanaan ya. Ya terarah. Apalagi apa gunanya kita membuat perencanaan terutama di dalam marketing pemasaran ya, sesuai target ya. Apalagi lebih disiplin pak. Hah? Coba saya menjelaskan apa artinya lebih disiplin kalau membuat perencanaan. Sekali bisa atau jelasin mengurangi ketidakpastian ya. Jadi kalau kita membuat perencanaan, kita itu mengurangi ketidakpastian ya. Enggak, setuju nggak? Ya, dan karena kita kalau di bisnis itu berdampingan dengan bisnis. Sekali kita buka bisnis berarti kita berdampingan dengan resiko ya. Benar. Apakah Anda bisa menjamin bisnis Anda itu pasti cuan? Tidak. Tidak ada yang bisa menjamin ya. Karena nanti Tuhan bisa ya. Kita tidak bisa ya. Jadi Anda berdampingan dengan resiko ya. Sehingga Anda mengurangi ketidakpastian. Ya. Kenapa mengurangi ketidakpastian? Oh. Kenapa kita bikin perencanaan itu mengurangi ketidakpastian? Karena kita punya karena kita punya ini loh naik atas ya. Karena kita punya target ya. Terus ngapain kalau kita sudah punya target? Kita akan atur ya. Ya kan? Sehingga Anda sendiri begitu ya. Benar ya? Iya kan? Jadi kalau kita punya perencanaan, proses strategis ya dalam mengembangkan dan mengelola ya. Mengelola artinya terhadap tawaran dari pasar ya. Jadi kita punya pasar, pasar itu menawarkan sesuatu, kita harus mengelola dan mengembangkan ya. Apa yang dikelola dan dikembangkan? Apa yang dikelola? Apa yang dikelola? Hah? Bisnis kan yang di wangan. Apa yang dikelola? Pangan. Pangan. Apa lagi? Strategi. Relasi, Pak. Bagus ya.
Itu dong orang bisnis kami next material Inggris dong udah sendiri nggak biasa masker pak masker ya jadi yang dikelola adalah tujuan kita ya. Apa informasinya udah tempat jadi tujuan kita ya. Dan mengembangkan dan mengelola. Yang kita kembangkan adalah bagaimana kita bisa masuk ke dalam pasar itu. Proses ini melibatkan pemahaman tentang apa pelanggan, kompetitor, dan faktor lingkungan. Jadi ada tiga yang kita harus kita pahami ya. Apa yang kita libatkan dalam perencanaan pemasaran perlu menyusun strategi yang mencakup target pasar, proporsi nilai, serta rencana aksi ya. Next. Nah, apa perannya perencanaan pemasaran? Ya, yang pertama adalah mengalokasikan ya. Jadi Anda mengalokasikan semua sumber daya dan memastikan keselarasan. Jadi antara kita punya ini semuanya ya. Tapi belum tentu dia bisa selaras dengan strategi bisnis kita. Ya. Sesuai dengan kebutuhan pasar. Ya. Jadi kalau kita sudah punya sumber daya, kita sudah punya strategi, buktinya kita sudah siap masuk ke dalam suatu bisnis. Ya. Jadi pada waktu kita masuk ke dalam bisnis, maka ini semua yang harus kita siapin ya. Sebelum masuk ke dalam bisnis. Sebuah perencanaan yang baik harus fleksibel. Ya. Kenapa harus fleksibel? Karena kita berhadapan dengan bisnisnya apa? Pertama, yang dasar pertama kita harus fleksibel. Kenapa? Yang pertama, apa itu? Volatile. Apa itu volatile? Dan semuanya dibangun tidak stabil ya. Itu namanya kedua uncertainty. Volatile itu apa? Kemarin ada cara menguap, ya, volatile itu menguap ya. Contoh apa? Ada nggak yang masih ke warnet? Sudah ada ya? Sudah. Ini masih ya? Masih ada. Ya kan? Terima kasih masih ada. Tapi kan dulu menjamur, sekarang sudah enggak ya. Tadinya ada sekarang atau telepon rumah. Ada yang punya telepon rumah? Apa Pak? Telepon. Ada Pak. Iya ya.
niat ya. Betul ya. Ada di ada yang punya telepon ini ada nggak? Ada ya. Kalau file ya kemarin ada, kemarin berebut, sekarang nggak ada. BlackBerry ya nggak ada ya. BlackBerry sudah nggak ada ya. Terus nggak? Hah? Masih ada yang punya BlackBerry. Katanya kalau masih punya 100 juta nih hasilnya. Jadi tadinya itu dipakai orang berebut, sekarang sudah nggak ada ya. Gimana itu yang punya pabrik BlackBerry itu? Ya, sudah nggak ada ya. Yang punya pabrik telepon gimana sih? Volatile, bisnisnya hilang, menguap, ya. Bukannya bangkrut lagi ya, musnah ya. Nggak ada sama sekali ya. Tadi apa? Tadi kan tadi uncertainty apa tentunya? Adanya ketidakpastian ya. Benar ya? Apa pasti nanti semua terus dapat makan siang gratis? MDB ya, MDB. MDB dan MDB. Ya toh? Tapi saya tidak kemarin ya. Benar nggak ya? Dan Pak Presiden bilang kita punya duit. Hah? Benar nggak? Tapi yang berani nggak itu memastikan ya? Terus menurut saya ya. Apalagi yang tidak pasti? Apalagi yang tidak pasti? Hah? Suku bunga. Bunga pasti pasti rendah bukan ya? Pasti rendah. Apalagi ya yang nggak pasti? Jadi siapa yang nggak pasti? Banyak kan? Iya. Kemarin ada yang nggak ada. Ayo kasih contoh. Maksudnya apa? Apa? Lagi. KFC untuk 500 gram. Betul orang Indonesia itu kalau nggak makan ayam nggak bisa kan? Ini enggak. Tapi Bang, gimana kalau ini yang ke makan itu Bang? Yang makan TikTok. Semua bukan bisnis kan? Wah, ini. Apalagi yang berbeda kan belum tentu karena bisnis. Apalagi yang nggak pasti. Mau ngasih pada mau ngasih tepi ya? Kalau di Tangerang rame nggak? Mau? Rame ya? Ya, aman ya. Kalau di Jakarta, nah yang tinggal di Jakarta kan ya? Hah? Ada? Nggak ada ya? Jakarta kenapa nggak pasti? Ada yang berani beli tanah di Jakarta? Kenapa tidak? Ya kan ada IKN ya. Tapi ada yang berani ke IKN nggak? Kayaknya mau dijual sama luar negeri loh. Mau dibeli sama orang luar negeri loh. Ya jadi banyak di sini sangat tidak pasti ya. Yang kedua, yang ketiga pasti ini. Kompleks itu. Apa contohnya? Bisnis semakin kompleks. Ya, masih apa? Istilahnya. Bisnis semakin kompleks. Bisnis semakin kompleks. Kompleksitas bisnis. Apa yang terjadi? Bisnis itu semakin kompleks. Kalau Anda punya bisnis, semakin banyak tuntutan. Apa aja? Terus
Nah, ya kan? Harus kita harus bersaing dengan yang punya data ya. Contoh apa? Tokopedia ya. Tokopedia kalau Anda beli langsung masuk ke akunnya dia ya. Langsung udah ketahuan nih Mas Dimas sukanya belanja apa ya kan. Ada yang munculnya biasa beli baju gitu terus munculnya beli celana gitu. Nggak ada ya. Anda kan langsung notifikasinya apa yang Anda sering beli ya. Bayangkan ya, kita nggak tahu mau jualannya apa, dia udah tahu. Oh ini pembelinya biasanya beli apa ya. Kasih ingatan lagi ya, dikasih notifikasi ya. Makin kompleks ya. Ada yang lain? Oke. Yang terakhir apa? Ambisius. Apa itu? Ambigu itu apa? Hah? Tidak apa? Tidak jelas kan udah tadi. Ambigu. Ambigu apa? Ambigu itu bingung. Makna ganda. Makna ganda ya. Jadi kedua selalu ya. Ya kan? Kalau dibacanya apa? Hah? Kalau dimakan ibu mati. Kalau dimakan tidak mati ya. Ya kan? Apa itu namanya ambigu? Dua ya. Kemarin kita minggu lalu sudah mengenai online, offline ya. Betul kan? Jualan ya. Jualan online sama jualan offline. Ada nggak? Siapa yang ambigu ini? Akhirnya mau menulis juga. Siapa yang mengadopsi dua-duanya? Ada yang tahu MDS? MDS apa? Ada yang surat sana dulu? Matahari Departemen Store ya. Ada nggak? Ada nggak? Masih ada nggak di sekitar kita? Ada. Masih ada ya. Tapi sudah banyak yang tutup ya. Karena ambigu ya. MJ Matahari Departemen Store itu offline atau online? Offline. Offline kan? Karena banyak yang online jadi dia kalah bersaing kan. Jadi sekarang dia dua-duanya ya. Ya kan? Karena dua-duanya jadi turun semua ya. Isinya semua turun ya. Jadi online offline pun gak gampang ya. Dan dalam perencanaan ya, yang terbaru adalah Anda harus memiliki apa? Melakukan identifikasi ya. Yang sebelah kiri itu apa itu? Sebelah kiri di slide itu apa? Ada yang tahu bagaimana Anda melakukan identifikasi diri Anda? Anda pakai apa? Model. Model. Ya. Toolnya apa itu? Kan sudah. Sudah ada ya, research marketing ada ya. Ada. Pakai apa? Ini tanpa. Oke, ada berapa? Ini competition. Ayo, ayo. Di gini. Oh, ambil aja di Google. Nah, di gini berapa? Enggak ini di sini enggak. Habis kan apa? Baik.
Oh, gitu. Value proposition di mana? Nomor satunya di mana nomor satu? Hah? Kalau penting nomor satunya harus error ya. Saya mau ngasih. Nomor satunya harus paling kanan ya. Isinya adalah ini dia Google di Google. Paling kanan adalah hah? Kalau bisnis itu kemana sih larinya? Anda mau barangnya dikirim kemana? Custom segment ya. Jadi harus paling kanan ya. Harus perhatikan paling kanan ya. Kemudian nomor duanya apa yang Anda antar ke customer Anda? Nomor value. Di mana ya? Value proposition ya? Value proposition. Oke, benar. Apa yang dibutuhkan supaya Anda bisa membuat value di partner? Ya, bacanya gitu ya. Nomor satu ini orang pasar ya, atau lain-lain. Karena ada juga kalau subjection Anda berada dari sebelah kanan ya. Satu customer segment Anda punya customer, apa yang Anda kirim adalah value ya. Ingat ya, value ya, bukan produk ya. Ya kan? Anda punya produk, tapi kalau produk itu nggak dibutuhkan sama customer Anda, nggak ada artinya, benar nggak? Nah, saya punya kursi ini ya, tapi yang lainnya butuh, butuh nggak? Ya butuh ya. Jadi artinya meskipun ada produknya, kalau nggak ada value-nya, value adalah sesuatu yang dibutuhkan ya. Kemarin kita ngomongin ini sama word ya. Jadi dia harus memiliki value ya. Apa yang kita butuhkan adalah partner. Yang membantu kita adalah partner. Kita lihat ada collaboration. Nah, untuk menghantarkan value kita kepada customer dibutuhkan oh customer Anda, ini Anda dan supaya nyampe ke customer Hah? Hah? Butuh ini dua customer relationship dan channel ya. Customer relationship itu adalah spiritual ya kan? Betul nggak? Ternyata nggak relationship kita, enggak. Spiritual kan ya, moral ya. Karena nggak punya customer, punya produser, apa penjual yang seperti itu. Kan Anda lihat oh, itu kan tokonya ya. Ada relationship ya, ada chemistry ya. Benar nggak? Ya toh? Kalau jadi Anda mendekatkan diri pada customer-nya nggak? Baru customer Anda akan datang ke toko Anda terus. Benar nggak? Ya. Kemarin Gina ngomong apa? Kalau ke pasar, ya toh, ketemu terus ya sama yang dagang ya. Ya, ini enggak. Nah, yang channel apa yang dibawa? Nah, oh, jangan dong. Channel fisiknya ya, kan mesti dibawa ya. Ya kan, barangnya mesti ketemu sama customer ya. Makanya butuhkan channel ya. Oke, oke. Sekarang ke partner. Satu, dua, tiga.
4, 5 ya. Ini apa? With activities and topics ya. Here topics ya. Ya toh, sumber daya tadi ya, tujuan ya. Sumber daya dan aktivitas ya. Yang atas, yang apa yang R ya? Ya. Yang apa namanya R-nya yang atas coba. Benar ya. Jadi Anda harus punya aktivitas ya kan. Harus ada aktivitas kunci ya kan. Kalau membawa barangnya harus ada aktivitas kuncinya ya. Dan ada sumber dayanya ya. Baru cari partner ya. Partner duitnya dari siapa ya kan? Oh dari orang tua ya, orang tua diminta ya kan? Oh dari saya sendiri, gaji saya pisahin ya. Berarti kita mulai nabung ya. Itu namanya partner ya. Kita diri sendiri kita dapat ya. Oke, hasilnya apa? Tadi revenue stream ya. Revenue stream, aliran modal, aliran penghasilan ya. Pasti kita masuk duit ya, di sini ya. Oke. Nah, untuk mendapatkan duit ini kita butuh biaya ya. Kita butuh biaya, tapi cost structure ini, CS lagi ya. Tapi ini cost structure. Oke, ya. Jadi bisnis tanpa, jangan lupa kalau orang marketing berangkat dari sini ya. Kenapa kok customer segmentation? Kok nggak semua customer? Karena kita tidak mau mimpi indah, ya kan? Dunia ini besar sekali ya. Anda cari satu aja yang bisa menghasilkan revenue stream ya. Ya. Jadi nanti kalau ngambil bisnis juga gitu ya. Anda mampunya seperti apa ya supaya bisa menghasilkan ya. Oh saya mampunya goreng bakwan, menghasilkan enggak? Menghasilkan ya kan? Benar nggak? Saya bisa menghasilkan 500.000 per hari. Ya, 500.000 per hari kan? Benar nggak? Berarti kalau saya dari libur-libur saya goreng terus, dapat berapa? Bulan kali 30 ya, 30.000. Saya 30 hari 500. Sorry. Saya dapat satu bawah berapa? Saya bisa jualan 100 bakwan sehari. Kali satu bawah, itu berapa sekarang? 2.000. Hah? 2.000 ya. Saya ngetes yang bisa bawa berapa? Berarti berapa itu? 100 kali 200, 20.000 ya? Ya. 200.000 dong. 200.000 kali 3. 2 kali 3, 6. 200.000, 600.000. Benar? 6 juta sebulan ya. Goreng aja itu ya. Goreng doang 6 juta loh sebulan ya. Karena 6 juta sebulan dibidik dari UMR ya. Tapi kan saya apa namanya berkeringat Pak, ya kan? Berarti biayanya berapa? Biaya keringat kita biaya keringat BMK ya. Ya. Berapa sih ya, hah? 6 juta nggak mungkin. 6 juta kan di kita berapa? 4 juta ya? 4,5 ya? Jadi untuknya berapa? Berarti 6 juta kali kurangi 4,5 berarti 1,5 ya? Ya kan? Profit 1,5 juta bulan ya. Sudah bisa bayar. Benar kan? Ya.
Oh saya nggak terima mau mau apa? Cuma dapat 1,5 juta sebulan. Ya, gimana caranya? Saya mau dapat 15 juta. Hah? Nggak bisa, itu kan UMR. Kita nggak boleh kejam terhadap UMR ya. Kepala. Gimana caranya supaya saya dapat 15 juta? Kan kita sudah tahu nih, kalau saya goreng sehari segitu 100, saya dapat 1,5 juta nih. Tuan ya. Bukan uang ya, uang di sini 6 juta, artinya saya 2 juta. Meskipun kan katanya ternyata nggak dihitung ya. Kan boleh per 6 juta ya. Gimana supaya dapat 15 juta? Ayo, 1,5 juta supaya jadi 15 juta gimana? Kali 10 ya kan? Punya nggak kita uang 10 kali 4? Hah? Punya. Oke, bikin cabang ya kan? Ini kan satu gerobak. Punya berarti 15 juta. Berarti Anda butuh berapa modalnya? Dari berapa? Dari supaya saya dapat 1,5 juta cuannya, saya butuh modal berapa supaya dapat 15 juta? Hah? 10 kali lipat cuan ya. Tapi berapa modal yang saya butuhkan supaya dapat 15 juta? Ayo. 20 juta. Hah? Oh, 20 juta. Hah? Berapa butuhnya? Masa 15 juta. Jangan juga itu. Dari mana angkanya? Nah, dia punya 15 juta dari hasil jual bakwan. Tapi kan nggak bisa tahu-tahu muncul 15 juta. Dari mana dia sampai dapat 15 juta? Karena kali 10 kan. Ya oke, tapi saya kalau bertanya, berapa modal yang saya butuhkan? Atau bagaimana supaya jadi 15 juta? Supaya ini 15 juta kan 10 kali lipat. Tadi katanya uang sendiri. Nah sekarang uang sendiri dibutuhkan berapa? Apa yang dikali 10? Hah? Cabang. Berapa? Cabang. Cabangnya kali 10. Kalau Anda punya cabang 10 berarti? Tapi cabang bisa modal 4,5. Nah itu ya. Ini mesti kali kan? Kali 10 ya. Punya nggak duitnya? Betul berapa? Betul berapa? 45 juta. Nggak punya duitnya. Terus kemana? Ke bank ya. Ke partner. Ya kan? Ada yang sudah punya 4,5. Berarti Anda utang berapa sama bank? Ya ini besarnya ya. 45 juta lagi ya. Anda ke partner. Oke. Kalau punya partner, dapat oke. Karena ini Anda bisnisnya sangat menguntungkan dan sebagainya, bla 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 bla. Saya beli 45 juta. Oke, terus ngapain Anda? Ngapain? Kalau saya Anda punya duit 45 juta, gimana? Ngapain? Buat salah. Hah? Anda buka cabang terus ngapain? Itu mau bisa cabang gitu, buka doang. Ngapain? Anda harus siapin apa? Hah? Siapin apa? Ayo. Siapin. Apa caranya? Oke, karyawan ada di mana? Oke, nyiapin karyawan. Nyiapinnya di activity ya. Karyawannya di resource ya. Aktivitasnya di Anda merekrut, Anda ngetes, Anda nyari dari LinkedIn atau ngambil dari software gitu ya. Ya doang yang dipilih kan yang ahli menjual kan. Cuma punya pengalaman di UMR kayak gitu kan. Nah, mungkin dong kalau dan seperti itu kan harus dilihat kan. Kita berarti melakukan aktivitasnya ya. Apa cukup dengan orangnya udah siap?
Apalagi yang bersiapnya? Hah? Ya belum. Habis orangnya siapin nanti apa lagi yang butuh? Peralatan, ya kan? Tadi tujuannya disiapin kan? Iya enggak? Ada peralatannya beli apa? Di gerobak ya. Berapa mesti beli? Ini sebenarnya tinggal 45 juta loh ini. Anda mesti nyaur loh, ya kan? Tapi mesti bayar kembaliin ya. Ya enggak? Berarti ada apa tadi peralatan biasa kompor ya, gerobak ya, wali ya. Benar enggak? Oke. Kan nggak bisa. Saya kan pegang satu ya. Ada 10 gerobak lagi nanti ya. Iya kan? Sehingga Anda harus nyiapin ya, resources-nya ya kan, mesin berarti ya. Kan itu semua mesin gerobak, wali ya. Apalagi itu, butil ya. Apa namanya? Apa saringan ya? Ya toh, mesti nyiapin toh. Ya, Anda berarti harus menyiapin resources-nya, menyiapin aktivitasnya. Belanja kan? Ya, nyari kan? Tangerang mahal, beli di sana misalnya, Jakarta. Ya, betul ya? Kalau ini sudah, ngapain? Value proposition. Ngapain di value proposition? Hah? Ada apa? Inovasi, apa inovasinya? Saya punya 11 gerobak sekarang ya. Harus laku gorengan ya. Ini baru gorengan ya. Belum kan kembali lagi ya. Ya kan? Eh, apa yang Anda lakukan dari value proposition? Saya orang tahu nih gorengan saya ya. Saya nggak kan? Apa? Iya, saya kan ngajak kan, ngajak teman-teman ya. Nyari gorengan di sini ya. Atau apa lagi? IG story ya. Nanti di story ya. Itu namanya value proposition kan. Ya kan? Anda melakukan value proposition. Ya. Membuat produk Anda yang nilai ya. Kalau makan gorengan saya semakin sehat. No kolesterol ya kan? Benar nggak? Tanpa minyak ya. Goreng pakai pasir ya. Boleh Pak? Ini pasir ya. Cuma jangan gorengan pakai pasir ya. Nanti kalau dia pakai sate saya bayar ya. Ya kan? Isinya sayuran semua, nggak pakai tepung gitu ya. Nggak bisa dong. Ada kan? Kalau di bayam goreng kan ada. Hah? Yang itu goreng. Nah, ini bayam. Bayam goreng. Bisa aja bayam goreng ya. Belum. Oh, saya pun nggak pernah. Iya, yang selalu tahu positif ya. Berbeda kan kemarin ya. Unique selling point-nya ada apa gitu ya. Itu kan harus ada itu. Dan kalau enggak kan 10, 11 gerobak loh ini. Anda sudah jadi CEO-nya 11 gerobak lah. 11 gerobak perizinan. Maka semuanya bawa semua pisang goreng semua gitu ya. Makanya ngomongnya segmentasi ya. Ya. Kalau misalnya ada jual gorengan di Vincent Center gitu ya, di jalan yang gorengan nggak ada yang beli nanti ya. Ya. Siapa mau beli ya? Jadi kalau sudah value proposition Anda mainkan, terus apa yang Anda lakukan? Hah? Customer relationship ya kan? Ini ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 20 ya kan? Daripada surat yang ada di bikin 3, 2, beli semua ya. Kalau enggak, aku nggak jadi pemuda ya. Bicara gitu ya. Customer relationship ya. Tapi ngomongnya gitu ini loh, gorengan saya memiliki nilai tambah ya. Makin sehat ya. Mati-mati ya. Jadi gitu. Terus channel apa ya? Channelnya apa ya? Nah, kenapa?
Ya, berarti kan barangnya itu biasa kan, ya kan? Tapi kalau makan gerobak berarti itu Anda cari lokasi yang strategis, ya kan? Anda cari lokasi yang strategis. Ya. Tapi kalau zaman sekarang channel kan Anda punya gerobak, tapi channel bisa dipakai apa kemarin kan? Sosial media ya kan, digital ya. Harus di itu banyak kan, ya kan? Saya pernah ke Tegal ya, Tegal kan sebenarnya tahu apa? Nah, ya, gitu. Oh, tahu nggak digital? Bukan saya nggak kenapa nggak ngerti. Tapi saya ngambilnya di Jakarta tadi ya. Bukan ngantri katanya. Banyak yang pakai online ya gitu ya. Kan bisa ya. Anda nggak perlu ke sana misalnya. Anda bisa sendiri di mana aja ya. Pakai sosial media ya. Karena ini digital jadi Anda juga digital ya. Dengan namanya pasang global ya boleh ya. Malah Anda mengurangi biaya biaya apa? Global ya. Tadi ini biaya global dari tulis ya. Berapa ini global? Terus apa lagi? Sudah ya. Berarti Anda masuk ke customer segmentasi ya. Ke customer segmentasi. Ya, jadi itulah bisnis kanvas model ya. BCM ya. Ada pertanyaan? Kayaknya udah pernah ya. Next ya. Jangan lupa ya, bahwa ini harus efektif. Efektif artinya memberikan dampak ya. Kalau nggak bisa, berarti Anda langsung ganti BTM yang dua. Ya. Ganti customer-nya ya. Seperti tadi ya. Mengulang. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau yang saya kasih tahu tadi, itu strateginya full apa push? Apa bedanya full sama push? Penting, itu jangan. Apa yang ditarik, didorong. Ya, apa yang ditarik dan didorong. Lupa dong. Kalau gravitasi ke bawah, yang minta dorong, kita ke bawah nanti didorong. Melawan gravitasi. Apa yang ditarik, apa yang didorong? Orang itu kayak orang kita didorong terus kalau hal ditarik itu jadi kalau didorong kita mendorong produk kita supaya laku ya tapi kalau ditarik kita benar-benar bisa ya kita memenuhi kebutuhan yang ada kita apa yang ditarik ya yang butuh ya kita butuh kalau pakai tool yang butuh apa kita ya yang menarik menariknya apa nah yang ditarik kita ya yang menarik
kebutuhannya apa ya? Jadi kebutuhan customer menurut kita ya. Jadi dari customer jadi kita ditarik oleh customer. Kalau push kita mendorong posisi kita kepada customer. Enak mana? Pijat mana yang lebih mudah? Full. Hah? Full ya. Kenapa? Kenapa kalau lebih enak full? Lebih mudah full? Hah? Karena customernya butuh kita ya kan. Jadi customernya butuh kita ya. Jadi kita tinggal memenuhi kebutuhan customer ya. Kalau ini, wah ya kalau kita memproduksikan tadi saya bilang, kursi ini ada yang butuh ya. Kalau kita jualan kursi ini pakai semuanya duduk, ya nggak ada yang mau pakai, ya kan? Kalau anda jualan apa ya, goreng tadi ya, gorengnya di tempat fitness gitu ya, ada yang beli nggak? Ya, ya kan? Jadi anda ngapain kalau di tempat fitness? Jualan air, ya benar ya. Dia ada kemana, temannya segmennya mana, baru ada bisnis-bisnisnya ya. Ya toh, makanya ini namanya yang tadi saya kasih adalah konsep kita full ya. Karena saya bilang, coba ada dong yang full. Ya ada ya. Ya toh, ada dong yang dia berangkatnya dari sini, dia nomor satunya di sini. Contohnya apa? Contohnya apa yang selalu berangkatnya dari full? Tapi ada jangankan jangankan nungguin muncul ya ngantri sampai ya. Ya. Hah? Ya, toh? Ya kan biasanya kebutuhan primer ya. Ya toh, beras melon ya 3 kilo, dua ya yang warna merah muda, kita mantri semua ya. Tapi kan itu yang primer. Ada nggak yang kebutuhan tersier gitu? Tapi nanti juga ada nggak? Hah? Ada dong. Ada nggak? Oke, strategi ya. Sekarang strategi. Jadi bawa strategi. Kalau ngomongin strategi berarti kita ngomongin jangka panjang ya. Ya, bukan 1 2 tahun, bukan 5 tahun ya. Bisa sampai 5 tahun ya, 30 tahun ya. Replika itu 5 tahun kali 5. Tujuan jangka panjang perusahaan ya, serta mempergunakan daya saing dari. Jadi artinya apa? Kalau kita misalnya strategi 25 tahun ya, padahal tadi yukannya tadinya ada ya, saya sudah pikir ternyata besok sudah menguat ya, ya kan? Orang jualan HP itu 1 juta sekarang berubah-ubah, berubah ya. Itu yang jualan kita nggak ngerti itu ya, baru baru beli ya, yang dagang HP ya, baru beli.
kamera 5 gimana gitu ya? Tadi masih ada itu kan? Masih ada kamera. Betulnya, masih ada ya? Kameranya dan berapa kameranya? Ini ada 5 ya. Ya kan? Ada orang yang tadinya jual apa? Kameranya jualannya kamera satu, apa sudah keluar yang 5 ya. Gimana saya mau dagang ini ya? Ya kan? Itu volatile itu ya. Karena bayangin ya. Padahal strategi saya 25 tahun ya. Dan kuat ini modalnya ya. Ya, jadi karena itu bisa mempertimbangkan daya saing ya. Strateginya bisa berubah. Tapi minimal setahun sekali ya. Kalau tiap kali berubah itu bukan strategi ya. Nanti kita lihat apa itu ya. Oke, model bisnis kita sudah tahu. Next. Ya, komponen utama dalam rencana pemasaran. Jadi Anda harus, karena tadi ngomongnya apa, full ya. Jadi yang pertama yang Anda harus analisis adalah pasar apa yang Anda mau masuk ya. Market analisis ya. Nah, kenapa ada BISBI ya? Karena Anda bisa menganalisis berdasarkan data ya. Jadi Anda bisa lihat ya, saya Tokopedia gitu ya. Bisa ditemukan komen ya. Ada komen ya? Kalau begitu, ada yang suka komen ya? Di Tokopedia. Saya sebelumnya dia di Tokopedia enggak? Hah? Oh, pasti. Hah? Ya, jadi kalau saya nggak tahu sih kalau saya belum pernah sih kalau ini belum pernah. Tapi pokoknya apa di Bengkulu itu belum gitu ya. Enggak sih. Saya kalau saya itu sama dia ya. Tapi kita ngasih komen ya. Ya kan kalau orang nggak sedikit turun 1 bintang ya. Ya kan itu adalah Anda melakukan market analisis ya. Baru Anda membuat market strategi. Jadi strateginya apa berdasarkan analisis Anda ya. Baru, nah tadi ya, kalau 1 tahun aja Anda strateginya nggak berjalan, Anda harus membuat dengan taktik ya, operasional taktik ya. Jadi strategi dan taktik itu adalah strategi itu seperti apa kumpulan dari taktik ya. Dan yang taktik adalah turunannya dari strategi ya. Jadi ada 2 ya, levelnya ada 2, bukan hanya strategi tapi ada disebut dengan taktik. Ya, apa itu? Coba dibaca. Apa itu strategi? Jadi baca. Poin 1. Ya. Jadi strategi apa? Oke aja. Ya.
apa saja mau coba. Jadi teman-teman Anda harus tahu empat bauran mineral ya. Oke, next. Oke, ini adalah budaya perusahaan. Jadi kita punya strategi dan taktik itu sangat dipengaruhi oleh budaya dari organisasi itu ya. Ada satu, dua, tiga, empat ya. Kita baca sendiri ada budaya yang asal kamu teman saya gitu ya. Anda adalah keluarga saya, benar kan? Ada yang gitu dong. Pokoknya kalau ada yang pokoknya nggak ada itu promosi. Pokoknya ada satu apa namanya arisan lah, gantian aja yang jadi pimpinan apa ada loh gitu ya. Yang penting itu nanti kan bagus ya bisa semakin kuat ya karena satu dari dua orang pada satu orang ya. Itu adalah keluarga. Ada adu presiden terus ya, mungkin Anda bisa cari sendiri ya. Oke, next. Nah, kita punya di JUR itu punya damar ya. Nanti ini Anda sekarang itu sudah mau habis ya. Setengah 11. Ya, 2 menit. Jadi dari tugas ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok dulu kali. Oke. Dua orang ya. Jadi nanti ngomong satu, ngomong dua. Audi. Dua. Depan. Audi. Dua ya. Ini dua ya. Salah satu. Wah. Ya, bisa. Satu, tidak, dua. Oke. Satu ketemu satu, dua ketemu dua, bagi dua. Yang nomor satu jadi satu, yang nomor dua jadi dua. Yang terakhir berdua ya, dibagi dua. Jadi cari apa itu zaman ya. Terus apa yang dibicarakan ya. Terus apa pengaruhnya Anda sebagai pribadi bahagia ya. Nanti silahkan kita berikan ya. Sama pakai implementasinya apa ya? Jadi ini dua-duanya. Nanti saya akan buat bahan. Sudah, sekarang di daftar namanya. Ada paham belum? Nah, iya. Yang nomor satu tulis tangan siapa? Nomor satu. Yang nomor satu tulis tangan. Nomor dua tulis tangan. Nah, yang tadi yang nomor satu, nah pilih temannya, kelompoknya di nomor satu juga. Berapa orang? Dua. Satu. Kita nomor satu. Oke, kita nomor satu, Ina, nomor Ina. Oke, nomor dua Ina. Kan, Anta. Nah, yang nomor satu,
Ini nomor satu juga. Ini bukan dari kotak ini. Biasa, taruh di weekend. Jadi penjelasannya tadi sangat bagus juga. Terus untuk videonya sih sama sampai baik. Ya. Dan saya minta taruh komen, bisa ya bisa masuk kan mereka. Tapi mesti ini dulu, gitu, taruh bikin dulu. Ini nggak usah dipasang nanti kalau kita bisa penting tapi bikin dulu, terus baru taruh ini. Kita. Ya, jadi presentasi nggak usah itu baca apa damar didamarin aja didamar terus di komen ya di komen damarnya kan ada di sini di link itu kan ada. Oke, udah paham ya, jangan lupa marketing ya. Oke, sebelumnya udah tadi sebelum kita update sistemnya ASN-nya itu saya di kelasnya audio di semester kemarin. Jadi semuanya di ASN dulu. Nanti di akhir akan ada ASN pulang. Oke? Untuk sekarang udah di ASN yang ada, alhamdulillah yang nggak ada bisa lewat dulu nanti di subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tugas akhirnya yang tentang jurnal ataupun bikin buku. Oke? Daftarnya kapan nih? Yang jurnal itu udah selesai. Udah masuk. Kan tadi udah submit ya. Ada yang masuk. Tapi belum masuk kan belum. Tadi bisa namanya aja. Ya ada untuk kelompoknya, jadi tunggu maksimal besok. Yang itu, kalau bukan yang tugas depan ya, tugas akhir. Tugas itu mingguan. Untuk yang tugas akhir itu dibagi dua nih. Yang terakhir bagi dua. Itu buktinya di ID-nya itu gimana ya? Apa di screenshot di komen dia, kalau di ID gitu. Jawaban itu apa dulu di damar, jawabannya dan itu discovery masalah yang itu di Rahasia harus harus jadi itu harus selalu berpikir tentang ilmuwan kan discovery temui menjadi master. Jadi tugas anak-anak ini sebenarnya cuma bikin website apa gimana? Cuma bikin konten. Oh, tapi suruh baca dulu gambar itu apa bikin cermin. Bikin cermin tentang gambar. Ya, bikin komen di gambarnya langsung masuk. Terus komennya di screenshot taruh di ID ya, gitu ya. Ada. Ya. Terkait tugas minggu depannya jadi itu yang belum paham. Jadi kalian hanya komen di link yang ada di situ. Komen. Baca. Tapi baca dulu. Kalau udah ini yang mau kemarin. Iya. Kalau udah ya udah nanti diskusikan kayak kemarin diskusi. Oke. Jadi kelompoknya berdua. Ya.
yang udah komen, kalian bisa pahamin lagi, terus nanti diskusi. Oke, tugasnya itu udah jelas. Terus apa lagi? Buku soalnya nanti, oke, tugas akhirnya untuk paper satu orang. Untuk apa namanya buku itu 5 orang. Buku di ISBN itu 5 orang. Dan untuk apa isi itu 2 orang. Apa namanya tiga? Ya tiga tiga. Pokoknya satu paper tiga isi buku 5. Untuk isi tadi udah mulai jelasin boleh boleh yang punya bisnis di sini juga boleh. Tapi yang nggak punya bisnis boleh pakai tray daripada pakai untuk nanti kita ada 3 pilihan lagi. 3 pilihan pertama mau pakai bisnis kalian sendiri. Yang kedua boleh pakai ray. Yang ketiga boleh dari tema terserah. Oke, ya kita tutup ya. Kita tutup perkuliahan hari ini. Sebelumnya di foto dulu sebelum kita foto dulu HP-nya semuanya di sini sudah dihapuskan, jadi nggak perlu dicek lagi. Oke, jadi kita lihat. Ayo Mas Adi. Oke, satu dua tiga. Mana gua dia ini mau duduk tapi nggak tahu mau duduk. Harusnya sampai ya.
Yang kelompok tadi yang kita kalian tadi kan tadi awalnya cuma dua doang kan saya lihat tadi. Yang ketiga tambah Divan. Pilih saja. Pilih di mana? Di dulu. Oh ya. Nanti itu yang lain biar langsung Ya jadi pilih. gitu. Kalau nggak nanti Posisi aja nggak nyampe tadi. Tapi ini apa ya? Lihatnya.